Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Mari kita belajar bersama PPKN kelas 11 semester genap, materi tentang mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bab tersebut dibagi menjadi dua subbab. Subbab pertama, kasus ancaman di bidang Ipolek-Sosbud-Hankam, dan subbab kedua, strategi mengatasi ancaman terhadap NKRI. Memasuki pembahasan subbab pertama tentang kasus ancaman di bidang Ipolek-Sosbud-Hankam. Dunia menyebutnya dengan COVID-19. WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi. Pandemi ini melumpuhkan sendi-sendi kehidupan. COVID-19 bukan termasuk ancaman bersenjata, akan tetapi telah membunuh jutaan jiwa di dunia. Penyakit yang disebabkan oleh virus corona ini menjadi salah satu kasus ancaman di Indonesia. COVID-19 tidak hanya termasuk dalam ancaman berdimensi kesehatan, akan tetapi masuk ke ranah ekonomi, politik, bahkan pertahanan dan keamanan juga. Pandemi, lockdown, dan social distancing adalah kata-kata yang sering kita dengar pada masa COVID-19 ini. Sebagaimana instruksi dari Presiden Joko Widodo untuk menghimbau kepada seluruh masyarakat bahwa dengan kondisi ini saatnya kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah. Masyarakat menjaga jarak dengan sesama hingga menjauhi pusat keramaian. Ancaman COVID-19 begitu nyata. Selain COVID-19, masih banyak kasus ancaman yang harus dihadapi oleh Indonesia. Kasus ancaman di bidang Ipolek-Sosbud-Hankam. Sebagaimana yang telah Anda pelajari kelas 10 tentang integrasi nasional, di mana dalam materi tersebut terdapat beberapa kasus yang mengancam Indonesia. Hal yang perlu kita ingat terlebih dahulu bahwa ancaman adalah usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindak kriminal dan politis. Ipolek-Sosbud-Hankam adalah singkatan yang sederhana bahwa I adalah ideologi, Pol adalah politik, ekonomi, kemudian sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Yang pertama, ancaman di bidang ideologi. Ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila. Pancasila sebagai ideologi Indonesia memuat nilai religius, adat istiadat, serta kebudayaan masyarakat Indonesia. Ideologi Pancasila mendasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, ideologi Pancasila mengakui atas kebebasan dan kemerdekaan individu, akan tetapi tetap menghormati hak dan kebebasan orang lain. Dengan kata lain, Indonesia menjunjung tinggi hak-hak setiap manusia untuk bebas dan merdeka. Namun diingat, kebebasan dan kemerdekaan itu dibatasi oleh kebebasan orang lain juga. Ancaman di bidang ideologi secara umum dibagi menjadi dua, yaitu ancaman ideologi komunis dan ancaman ideologi liberal. Komunisme adalah ideologi yang mendukung masyarakat tanpa kelas. Semua properti dan kekayaan dimiliki bersama, bukan oleh individu. Dan jelas, ideologi komunis bertentangan dengan ideologi Pancasila, karena hak individu tidak diakui dalam ideologi ini. Padahal manusia merupakan makhluk individu sekaligus makhluk sosial yang hak-haknya harus dijamin. Contoh kasus ancaman komunis di Indonesia adalah peristiwa Gerakan 30 September PKI atau peristiwa G30 SPKI. Kemudian ancaman ideologi liberal. Liberalisme merupakan paham atau ideologi yang menitikberatkan pada kebebasan persamaan hak individu dalam berbagai aspek kehidupan. Liberalisme berkembang sebagai respons terhadap kekuasaan negara absolut atau otoriter yang menerapkan pembatasan ketat terhadap warga negaranya. Landasan pemikiran liberalisme adalah manusia pada hakikatnya adalah baik dan berbudi pekerti tanpa harus diadakan pola-pola pengaturan yang ketat dan memaksa. Dan jelas, liberalisme itu bertentangan dengan Pancasila. Ideologi Pancasila memberi kebebasan kepada individu.
Akan tetapi, kebebasan yang diberikan adalah kebebasan secara bertanggung jawab. Salah satu penganut ideologi liberal adalah Amerika Serikat. Di negara Amerika Serikat, seorang warga negara itu bebas untuk berkreasi, bahkan berbuat sesuatu yang jika dilakukan di Indonesia itu sangat dilarang. Melalui globalisasi, teknologi ideologi liberal ikut bersebar ke seluruh dunia. Globalisasi yang identik dengan modernisasi, kebebasan berkreasi, dan berekspresi mampu meyakinkan masyarakat luas bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Masyarakat Indonesia sering tidak menyadari jika telah tertarik pada ideologi liberalisme. Fenomena gaya hidup mewah dan pergaulan bebas merupakan indikator masuknya pengaruh liberalisme. Liberalisme apabila tidak diatasi dengan baik, maka akan menjadi ancaman bagi keberadaan bangsa Indonesia. Kemudian ancaman di bidang politik. Politik berhubungan dengan kekuasaan, pemerintahan dan tata pengelolaannya serta kebijakan dan hubungan luar negeri. Oleh karena itu, ancaman berdimensi politik dapat berasal dari dalam negeri dan juga dari luar negeri. Ancaman dari dalam negeri adalah ancaman yang berasal dari negara Indonesia sendiri, baik itu dilakukan oleh pemerintah maupun warganya. Ancaman berdimensi politik yang berasal dari dalam negeri misalnya pengerahan massa, kudeta, dan gerakan separatisme. Yang pertama, pengerahan massa. Pengerahan massa atau mobilisasi massa merupakan upaya menggerakkan kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Pengerahan ini dilakukan oleh oknum yang berkepentingan. Pengerahan massa biasanya muncul sebagai reaksi dari kebijakan tertentu yang dibuat oleh pemerintah. Pengerahan massa yang dilakukan dapat berdampak positif juga berdampak negatif. Pengerahan massa yang berdampak positif dilakukan secara tertib dan tidak bertentangan dengan hukum. Aksi ini juga memiliki agenda jelas dalam rangka mewujudkan negara yang demokratis. Akan tetapi, pengerahan massa dapat berubah menjadi ancaman politik yang mengancam keutuhan NKRI. Aksi ini menjadi ancaman politik ketika disusupi oleh oknum-oknum yang mengambil keuntungan dan biasanya bertentangan dengan tujuan aksi yang diselenggarakan. Misalnya, kerusuhan di 3 demo Omnibus Law, polisi menangkap 2.667 orang. Mari kita baca bersama. Kepolisian daerah Metro Jaya menangkap 2.667 orang yang diduga sebagai perusuh dalam 3 demonstrasi menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja pada 8, 13, dan 20 Oktober 2020. Sebanyak 70% diantaranya merupakan pelajar. Mereka banyak yang berasal dari Jakarta, Bogor, Sukabumi, Subang, Indramayu, Bekasi, Tangerang, dan Cirebon. Ujar Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Nana Sujana di kantornya, Jakarta Selatan, Senin 26 Oktober 2020. Dari ribuan orang yang ditangkap itu, Nana mengatakan pihaknya menetapkan 143 orang sebagai tersangka. Namun, hanya 67 orang yang ditahan dan sisa tersangka lainnya hanya dikenakan wajib lapor. Dari 67 tersangka yang ditahan ini, 31 diantaranya adalah pelajar, kata Nana. Untuk mencegah para pelajar kembali ikut demo dan ditangkap polisi, Nana menggelar pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Pangdam Jaya Mayor Jenderal Dudung Abdurrahman pagi ini. Pertemuan ini untuk membahas pencegahan pelajar ikut dalam demonstrasi 28 Oktober dan 1 November 2020. Kami ada upaya untuk mencari solusi yang terbaik agar para pelajar jangan sampai dimanfaatkan kelompok anti kemapanan yang kemudian menimbulkan sikap anarkis, ujar Nana. Dalam diskusi itu, Nana mengatakan, polisi juga mengundang para kepala sekolah dan kepala dinas pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Mereka diberikan arahan untuk membuat para siswa sibuk dengan tugas saat demonstrasi berlangsung pada 28 Oktober dan 2 November 2020. Kami menekankan lagi ada kegiatan membutuhkan karakter seperti ekstrakurikuler, menambah pengetahuan Pancasila, dan hal positif lainnya, kata Nana. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pihaknya telah mengeluarkan RPP atau Rencana Pembelajaran untuk Guru melakukan pengajaran kepada muridnya. RPP yang dirancang itu nantinya akan membuat murid berpikir kritis mengenai isu yang ada di pemerintahan. Sumber Tempo. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa pengerahan massa menjadi ancaman? Betul sekali. Kegiatan pengerahan massa berpotensi memicu adanya konflik dan kerusuhan. Konflik dan kerusuhan akan mengganggu stabilitas politik. Pengerahan massa dalam jumlah besar membawa dampak intimidatif secara politis dan psikologis sehingga mengganggu demokratisasi yang ada di Indonesia. Ancaman di bidang politik dari dalam negeri selanjutnya adalah kudeta. Kudeta artinya adalah serangan atau pukulan pada negara. Kudeta yaitu suatu tindakan perebutan kekuasaan dan pemerintahan yang sah dikerjakan secara ilegal, memicu kerusuhan,
dan tidak konstitusional. Kudeta jelas merupakan ancaman terhadap politik karena mengancam kekuasaan yang sah. Sebagaimana yang telah dilansir oleh Tribun News, peristiwa 3 Juli 1946, kudeta pertama di Indonesia. Peristiwa 3 Juli 1946 dikenal sebagai upaya kudeta pertama yang dialami pemerintah Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Aktor peristiwa 3 Juli 1946 adalah kelompok Persatuan Perjuangan. Tujuan peristiwa 3 Juli 1946 sendiri sebenarnya bukan untuk menjatuhkan kekuasaan Presiden Soekarno, melainkan untuk meruntuhkan Kabinet Perdana Menteri Sultan Syahrir. Saat itu, ketegangan antara Kabinet Syahrir dan kelompok Persatuan Perjuangan yang merupakan oposisi utama pemerintah memang tengah meruncing. Ketegangan tersebut kemudian berakhir pada upaya kudeta oleh kelompok Persatuan Perjuangan dengan menculik anggota-anggota Kabinet Syahrir. Selanjutnya, separatisme. Separatisme merupakan gerakan untuk memisahkan diri dari suatu negara dengan tujuan mendirikan negara sendiri. Kasus separatisme pernah terjadi di Indonesia. Salah satu contoh, pada tahun 2002, ada gerakan separatisme dari Timur-Timur. Untuk kronologinya, mari kita baca bersama. Pada tanggal 30 Agustus 1999, keadaan politik di Indonesia masih terguncang setelah tumbangnya Orde Baru. Melalui referendum Timur-Timur di bawah perjanjian yang disponsori Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB antara Indonesia dan Portugal, pada akhirnya Timur-Timur harus terlepas dari Indonesia. Timur-Timur merupakan wilayah bekas jajahan Portugis yang kemudian bergabung dengan Indonesia. Integrasi tersebut diresmikan pada 17 Juli 1976. Setelah melalui penentuan pendapat rakyat pada tanggal 30 Oktober 1999, Indonesia harus rela kehilangan Timur-Timur yang kemudian resmi menjadi negara merdeka dengan nama Timor Leste pada tanggal 20 Mei 2002. Namun ketika itu, Timur-Timur tidak langsung terlepas begitu saja dari Indonesia. Ada kronologi hingga terbentuk negara Timor Leste. Pada tanggal 19 Desember 1998, John Howard selaku Perdana Menteri Australia saat itu mengirim surat kepada Presiden B.J. Habibie. Pada surat tersebut, John Howard mengusulkan agar pemerintah RI meninjau ulang pelaksanaan hak dan menentukan nasib sendiri bagi masyarakat Timur-Timur. Selanjutnya, pada tanggal 25 Januari 1999 digelar rapat untuk membahas surat Howard. Rapat tersebut membahas mengenai kondisi masyarakat di Timur-Timur setelah 22 tahun bergabung dengan Indonesia. Dalam rapat tersebut juga berencana untuk membahas lebih lanjut mengenai masyarakat Timur-Timur pada sidang umum MPR. Dalam rapat tersebut, Presiden B.J. Habibie ingin agar Timor Leste mendapatkan hak otonomi khusus. Pada tanggal 27 Januari 1999, Bapak Ali Alatas selaku Menteri Luar Negeri RI mengumumkan tawaran untuk opsi otonomi khusus yang sangat diperluas kepada Timur-Timur. Namun, jika ditolak, maka pemerintah Indonesia harus merelakan Timur-Timur terlepas dari Indonesia. Sempat terjadi pro kontra pada internal kabinet saat itu. Pada bulan Maret dan April 1999 terjadi serangkaian peristiwa menegangkan di Timur-Timur. Terjadi beberapa kejadian eksodus massal warga pendatang dan kekerasan di gereja Likuica yang menyebabkan ratusan orang harus mengungsi. Kerusuhan juga berlanjut semakin besar dan melebar hingga di Dili yang menelan banyak korban jiwa. Pada tanggal 21 April 1999 digelar acara untuk menandatangani kesepakatan damai antara kelompok pro-otonomi dan pro-kemerdekaan di kediaman Uskup Belo. Pada acara tersebut disaksikan langsung oleh Wiranto selaku Menhankam atau Pangap dan Joko Sugianto selaku Wakil Ketua Komnas HAM dan beberapa tokoh lainnya. Pada tanggal 27 April 1999, Presiden B.J. Habibie menggelar pertemuan dengan John Howard. Pada pertemuan tersebut, Presiden Habibie mengungkapkan akan segera melaksanakan penentuan pendapat untuk mengetahui kemakmuran rakyat Timur-Timur secara lebih lanjut. Presiden Habibie mengungkapkan akan segera melaksanakan penentuan pendapat untuk mengetahui kemauan rakyat. Pada tanggal 5 Mei 1999, Ali Alatas selaku Menteri Luar Negeri RI dan Jaime Gama selaku Menlu Portugal bersama dengan Sekjen PBB Kofi Annan menandatangani kesepakatan pelaksanaan penentuan pendapat rakyat Timur-Timur di markas PBB New York. 2 hari kemudian, sidang umum PBB menerima dengan bulat hasil kesepakatan tersebut. Pada tanggal 17 Mei 1999, Presiden Habibie mengeluarkan Kepres nomor 43/1999 tentang Tim Pengamanan Persetujuan RI Portugal tentang Timur-Timur. Keputusan tersebut kemudian dikuatkan dengan Impres nomor 5/1999 tentang langkah pemantapan persetujuan RI Portugal. Pada tanggal 16-18 Juni 1999, perwakilan kelompok pro-otonomi dan pro-kemerdekaan Timur-Timur bertemu di Jakarta. Kedua kubu sepakat untuk menyerahkan senjata kepada PBB atau pemerintah RI. Selanjutnya, serangkaian konflik terjadi kembali pada 30 Agustus 1999 setelah penentuan pendapat rakyat Timur-Timur dilaksanakan. PBB mengumumkan hasilnya 78,5% menolak otonomi, 21% menerima otonomi, dan 0,5% dianggap tidak sah.
Dengan demikian, Timur Timur dipastikan akan segera lepas dari Indonesia. 4 hari berselang, pada tanggal 30 Oktober 1999, bendera merah putih diturunkan dari Timur Timur dalam upacara yang sangat sederhana. Media dilarang meliput acara tersebut kecuali RTP Portugal. 2,5 tahun masa transisi pemerintahan, akhirnya pada tanggal 20 Mei 2002, Timur Timur terlepas dari pengakuan Ibu Pertiwi dan resmi menjadi negara merdeka bernama Timor Leste. Itu adalah kronologi peristiwa separatisme oleh Timur Timur atau yang sekarang menjadi negara Timor Leste. Selanjutnya, ancaman politik dari luar negeri. Ancaman di bidang politik dari luar negeri dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Bentuk ancaman non-militer berdimensi politik antara lain intimidasi, provokasi, atau blokade politik, di mana blokade politik adalah pengepungan atau penutupan sistem politik suatu negara. Ancaman tersebut sering digunakan oleh pihak-pihak dari luar negeri untuk menekan suatu negara. Misalnya blokade Belanda terhadap Indonesia pada tahun 1945 sampai 1947. Indonesia pernah mengalami blokade politik dari negara yang pernah menjajah Indonesia, yaitu Belanda. Sebagai upaya menjaga keutuhan NKRI, Indonesia harus melawan Belanda di awal-awal kemerdekaan. Salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia sejak dahulu ialah tidak ingin membiarkan Indonesia kembali ke tangan penjajah. Hal ini Belanda melakukan blokade politik selama 2 tahun, yaitu tahun 1945 sampai 1947. Belanda tidak ingin mengakui kemerdekaan Indonesia serta ingin kembali menjadikan Indonesia sebagai tanah jajahan. Namun, blokade politik ini tidak membuat Indonesia gentar. Semua masyarakat Indonesia menyadari bahwa sudah menjadi kewajiban warga negara untuk mengusir penjajah meskipun ada banyak tekanan. Selanjutnya adalah ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi yang dialami Indonesia adalah globalisasi ekonomi. Globalisasi perekonomian adalah proses kegiatan ekonomi dan perdagangan yang melibatkan negara-negara di seluruh dunia. Negara-negara di dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Akibatnya, keterkaitan antara ekonomi nasional dan ekonomi internasional semakin erat. Globalisasi pada satu sisi membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Namun di sisi lain membuka peluang masuknya produk-produk global ke pasar domestik. Meski menjadi keuntungan, globalisasi juga menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi suatu negara. Globalisasi ekonomi menimbulkan pengaruh negatif yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia, khususnya di bidang ekonomi. Adapun dampak negatif tersebut adalah, pertama, produk lokal kalah saing. Indonesia akan dibanjiri barang dari luar negeri seiring perdagangan bebas yang tidak mengenal batas-batas negara. Akibatnya, barang-barang lokal akan terdesak karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Kemudian yang kedua, perekonomian Indonesia dikuasai pihak asing. Perekonomian di Indonesia akan dikuasai pihak asing cepat atau lambat. Sebagai dampaknya, semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. Dikhawatirkan pihak asing akan mendikte atau menekan pemerintah atau bangsa Indonesia. Dengan demikian, bangsa Indonesia akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. Dampak negatif selanjutnya adalah tajamnya kesenjangan sosial. Akibat persaingan bebas akan timbul kesenjangan sosial yang sangat tajam. Persaingan bebas akan memunculkan pelaku ekonomi yang kalah dan menang. Pihak yang menang bisa melakukan monopoli pasar, sedangkan pihak yang kalah hanya menjadi penonton dan terpinggirkan. Dampak negatif selanjutnya adalah sektor ekonomi rakyat bersubsidi berkurang. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi semakin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola kerja padat karya semakin ditinggalkan. Akibat sektor-sektor ekonomi rakyat bersubsidi semakin berkurang, maka angka pengangguran dan kemiskinan susah dikendalikan. Dan dampak negatif selanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi tidak stabil. Apabila dampak negatif ini terjadi, pertumbuhan ekonomi suatu negara menjadi tidak stabil dalam jangka pendek. Sedangkan dalam jangka panjang, pertumbuhan tidak stabil ini akan mengurangi laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan pendapat nasional dan kesempatan kerja semakin lambat. Masalah pengangguran tidak dapat diatasi atau makin buruk. Akhirnya, jika globalisasi menimbulkan efek buruk pada prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu negara, distribusi pendapatan menjadi makin tidak adil,
dan masalah sosial ekonomi masyarakat semakin bertambah buruk. Coba Anda perhatikan kata mutiara yang ada di layar, bahwa Anda terlalu sibuk iri dengan keberhasilan orang lain, sedangkan Anda lupa bahwa Anda juga membanggakan. Apa yang terlintas pada pikiran Anda ketika mencermati tulisan tersebut? Terkadang seseorang terlalu sibuk memandang kesuksesan orang lain sehingga mengabaikan potensi yang ada dalam dirinya sendiri. Padahal jika digali potensi yang dimiliki bahkan lebih bersinar. Pelajaran yang dapat diambil jika dikaitkan dengan ancaman globalisasi ekonomi adalah Indonesia juga dapat sukses seperti negara lain asalkan Indonesia mengenali dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Karakter kerja keras dan pantang menyerah sangat dibutuhkan dalam mengenali dan mengembangkan potensi diri. Kerja keras akan memudahkan seseorang dalam mencapai tujuan, sedangkan pantang menyerah sangat dibutuhkan untuk menghadapi hambatan, ancaman, dan rintangan yang menghadang. Tahukah Anda bahwa sikap kerja keras dan pantang menyerah berkaitan dengan nilai Pancasila, terutama sila yang kelima, yang menjadi tujuan negara Indonesia? Melalui sikap kerja keras dan pantang menyerah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan mudah terwujud. Selanjutnya adalah ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya berkaitan dengan masyarakat dan hasil cipta, rasa, serta karsanya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mengancam lunturnya nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia. Misalnya konsumerisme dan hedonisme. Konsumerisme adalah paham atau gaya hidup yang menganggap barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan. Sedangkan hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi menjadi tujuan utama. Masyarakat dengan sifat hedonis akan menghabiskan banyak waktu dan uang untuk berbelanja sehingga gaya hidup menjadi konsumtif. Hedonisme mendorong seseorang memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya meski harus melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Kondisi ini menjadikan hedonisme sebagai ancaman yang harus kita waspadai. Coba Anda perhatikan pada gambar yang ada di layar, di mana di situ ada diskon besar-besaran, ekstra diskon. Berkaitan dengan gambar ini, pernahkah Anda mendengar kata Harbolnas? Harbolnas adalah Hari Belanja Online Nasional. Hampir semua toko online menawarkan belanja online murah dengan berbagai promo yang menarik. Promo gratis ongkos kirim hingga bonus cashback turut memeriahkan keseruan Harbolnas. Produk apapun dari keperluan rumah tangga hingga aneka gadget terbaru ditawarkan dengan harga yang lebih murah. Lantas, apa yang menjadi masalah? Harbolnas dapat menghemat pengeluaran, akan tetapi juga mendorong ke arah budaya konsumtif atau konsumerisme. Harga yang serba murah menarik orang untuk membeli produk meskipun tidak terlalu membutuhkannya. Itulah yang kurang tepat. Kemudahan bertransaksi membuat orang terdorong melakukan belanja online berlebihan. Oleh karena itu, jadilah konsumen yang cerdas. Caranya, buatlah daftar barang-barang penting yang akan dibeli. Fokus pada barang yang akan dicari. Tentukan besaran alokasi dana maksimal yang bisa dikeluarkan, dan tentukan besaran alokasi dana maksimal yang bisa dikeluarkan. Ancaman di bidang sosial budaya selanjutnya adalah westernisasi. Pernahkah Anda mendengar kata abroad-minded? Abroad-minded adalah berpikir ke luar negerian. Barang yang dari luar negeri dianggap paling bagus. Lulusan sekolah luar negeri paling pintar. Budaya luar negeri paling patut dicontoh. Padahal, tidak selalu yang dari luar negeri itu bagus atau sesuai dengan bangsa Indonesia. Abroad-minded dapat berpengaruh pada westernisasi. Westernisasi adalah peniruan gaya hidup negara barat. Sebagaimana gambar yang ada di layar. Misalnya gaya berpakaian, perilaku, dan kebiasaan sehari-hari yang kebarat-baratan. Westernisasi yang terjadi di Indonesia dapat membuat masyarakat kehilangan rasa nasionalisme dan jati diri bangsa. Selain itu, westernisasi dapat mengakibatkan budaya Indonesia terkikis dan dilupakan oleh generasi muda karena menganggap kebudayaan barat lebih baik. Selanjutnya adalah ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman terhadap pertahanan dan keamanan biasanya berhubungan dengan kedaulatan negara. Untuk mengatasi ancaman tersebut, seluruh rakyat Indonesia melakukan upaya pertahanan negara. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
Pertahanan dan keamanan negara tidak terlepas dari ancaman yang mengintainya. Ada beberapa bentuk ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Misalnya yang pertama spionase. Spionase merupakan kegiatan yang biasanya dilakukan oleh agen rahasia dalam mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan negara dari negara lain. Kegiatan spionase ini dilakukan secara tertutup dengan menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan spionase tidak mudah dideteksi. Oleh karena itu, spionase merupakan bentuk ancaman militer yang memerlukan penanganan secara khusus untuk melindungi kepentingan pertahanan dari kebocoran yang akan dimanfaatkan oleh pihak lawan. Sasaran kegiatan spionase adalah objek vital nasional dan instalasi strategis. Negara Indonesia memiliki sejumlah objek vital nasional dan instalasi strategis yang rawan terhadap aksi sabotase dan spionase sehingga harus dilindungi. Adapun objek vital nasional dan instalasi strategis meliputi istana negara, gedung MPR, DPR, DPD, tempat wisata, dan tempat pengelolaan sumber daya alam. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan selanjutnya adalah agresi atau invasi. Agresi adalah penyerangan suatu negara terhadap negara lain. Suatu negara yang melakukan agresi terhadap negara lain adalah ancaman bagi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan suatu bangsa. Terdapat beberapa bentuk agresi mulai dari yang berskala paling kecil hingga skala yang besar. Invasi adalah bentuk agresi berskala paling besar dengan menggunakan kekuatan militer bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah negara lain. Bangsa Indonesia pernah diinvasi 2 kali oleh Belanda yang ingin kembali menjajah, yaitu agresi militer pertama. Masih ingatkah agresi militer pertama itu kapan? Betul sekali. Tanggal 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Agresi militer pertama ternyata tidak membuahkan hasil. Kemudian dilanjutkan agresi militer kedua, yaitu pada tanggal 19 Desember 1948. Puji syukur dengan bantuan Tuhan Yang Maha Kuasa, rakyat Indonesia bisa melewati agresi militer ini. Kemudian ancaman di bidang pertahanan dan keamanan selanjutnya adalah pelanggaran wilayah. Bentuk ancaman militer yang sering terjadi adalah tindakan pelanggaran wilayah, baik itu wilayah laut, ruang udara, dan daratan. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan terbuka, sehingga timbul potensi pelanggaran wilayah. Pelanggaran wilayah yang sering dilakukan oleh kapal penangkap ikan milik negara lain adalah melakukan illegal fishing, atau penangkapan ikan secara tidak legal. Kemudian ancaman selanjutnya adalah teror bersenjata. Aksi teror bersenjata adalah bentuk kegiatan terorisme yang mengancam keselamatan bangsa dengan menebarkan rasa ketakutan yang mendalam, serta menimbulkan korban tanpa kenal peri kemanusiaan. Sasaran aksi teror bersenjata dapat menimpa siapa saja sehingga sulit ditangani dengan cara-cara yang biasa. Perkembangan aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh teroris pada dekade terakhir ini meningkat cukup pesat dengan mengikuti politik, lingkungan strategis, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Segala bentuk teror harus dicegah dan dibasmi agar ketentraman masyarakat tidak terganggu. Segala bentuk teror harus dicegah dan dibasmi agar ketentraman masyarakat tidak terganggu. Ancaman selanjutnya adalah pemberontakan bersenjata. Pemberontakan bersenjata adalah ancaman yang timbul dan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di dalam negeri. Tetapi tidak menutup kemungkinan pemberontakan bersenjata tersebut didukung oleh kekuatan asing, baik itu secara terbuka maupun secara tertutup. Pemberontakan bersenjata melawan pemerintah Indonesia yang sah adalah bentuk ancaman militer yang dapat merongrong kewibawaan negara dan jalannya roda pemerintahan. Bangsa Indonesia pernah mengalami sejumlah aksi pemberontakan bersenjata yang dilakukan oleh gerakan radikal. Ancaman selanjutnya adalah ancaman keamanan laut dan udara. Gangguan keamanan di laut dan udara adalah bentuk ancaman terhadap integrasi nasional bidang pertahanan dan keamanan, yakni yang mengganggu stabilitas keamanan wilayah NKRI. Potensi gangguan ancaman keamanan laut dan udara di Indonesia sangat tinggi, sebab kondisi geografis Indonesia di wilayah perairan dan udara yang terbentang pada perlintasan transportasi dunia yang padat, baik transportasi maritim maupun dirgantara. Bentuk keamanan gangguan di laut dan udara yang mendapat prioritas perhatian pertahanan negara ialah antara lain pembajakan atau perampokan, penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan peledak atau bahan lainnya. Sedangkan bentuk ancaman keamanan laut, misalnya penangkapan ikan secara ilegal, pencurian kekayaan laut, pencemaran lingkungan, dan klaim kepemilikan pulau oleh negara lain. Kemudian ancaman di bidang pertahanan dan keamanan yang harus kita waspadai adalah hoaks atau berita bohong. Berita bohong atau hoaks harus selalu diwaspadai
Kemudahan dalam berkomunikasi membuat arus berita tidak terbendung. Media sosial dapat menjadi corong meluasnya berita hoak. Oleh karena itu, media sosial hendaknya digunakan secara bijak. Informasi yang masuk harus disaring dengan ideologi Pancasila dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Berita hoaks sering menimbulkan kesalahpahaman, bahkan menimbulkan konflik. Akibatnya, berita hoaks dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Begitu dahsyatnya kekuatan berita untuk menggerakkan masyarakat. Bayangkan jika berita hoaks berisi hasutan atau adu domba. Persatuan dan kesatuan NKRI dapat terancam. Oleh karena itu, hoaks termasuk ancaman yang harus kita perangi. Setelah kita membahas ancaman di bidang Ipolek-Sosput Hankam, yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana strategi untuk mengatasi ancaman terhadap NKRI? Pembahasan strategi mengatasi ancaman terhadap NKRI kita akan bahas pada video selanjutnya. Demikian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih dan salam Pancasila.